Pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada. Nang ambe neja nomba waninabo niop natiop, kon, lanu, dan adik kakak basudara semua. Salam jumpa kembali kita pada kesempatan hari ini dalam Para Digul. Tentunya berbagai informasi perkembangan akan kami sampaikan dan kami sajikan dalam Para Digul ini. Dan hari ini kami kembali menjumpai orang nomor 1 di Kabupaten Bovendigul ini yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan kita akan coba menggali informasi terkait dengan wilayah perbatasan dengan kabupaten-kabupaten tetangga kita. Dan saat ini saya sudah bersama orang nomor 1 itu, Bapak kita, Bapak Bupati Hengki Yaluo. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabar di hari ini, Pak? Sehat, baik, ya. Amin, puji Tuhan. Inilah yang diharapkan oleh masyarakat sehingga bisa melihat masyarakat pada umumnya ya Pak ya. Nah, baik Pak, seiring perkembangan yang saat ini sedang berjalan, bahwa masyarakat kita juga masih dibingungkan dengan isu-isu beberapa waktu lalu bahwa batas wilayah ini menjadi suatu hal yang urgent, yang perlu diperhatikan, apalagi lebih khusus kita dengan Merauke. Nah, ini seperti apa hasil kesepakatan pembicaraan yang dilakukan di Jayapura dengan dua kementerian waktu itu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan, silakan Pak Bu. Baik, terima kasih. Bovendigul, Merauke, dan MAPI sudah kami ketemu hampir kurang lebih 6 kali masalah batas wilayah antara MAPI, Bovendigul, dan Merauke. Kami akan lebih fokus pada Bovendigul, Merauke. Pertemuan kami dengan para tokoh di kota Merauke di Hotel Swiss Bell, dan tidak ada titik temu. Kami minta lagi pertemuan di Jayapura, di Hotel Home, difasilitasi oleh pemerintah provinsi melalui beberapa pemerintahan, dan dihadiri beberapa dirjen, terutama dirjen Otda yang diutus oleh menteri untuk datang bersama kami, yang mana batas wilayah ini penting antar kabupaten. Dan kami saat menyampaikan ke teman-teman kami ke Bupati Merauke melalui masyarakat adat bahwa kami ada di Mandom. Kali Mandom ini ada sebuah histeri yang mana sudah terjadi sebelum Kabupaten Bovendigul itu ada. Sampai pada Kabupaten Bovendigul ini dimekarkan tahun 2003. Sehingga histori itu sudah disampaikan melalui para tokoh, hak wilayah tanah adat. Hak wilayah tanah adat itu masuk pada masyarakat Marin. Tapi karena ada histori, sebuah histori di saat itu, sehingga masyarakat saya orang Wambon yang ada di Kabupaten Bovendigul, masyarakat Muyu yang ada di Bovendigul, mereka ini adalah pelaku histori itu. Sehingga sudah kami sampaikan bahwa kami ada di Mandom. Dari Bovendigul ke Mandom hanya 170 kilo. Kalau Merauke Mandom 200 lebih, sehingga kami tidak ambil ke Muting, tapi kami ambil di Mandom. Dan Mandom itu bahasa Mandobo. Wilayahnya orang Marin, wilayahnya tanah adatnya orang Marin. Tapi karena sebuah histori, orang Wambon itu ada di Kalimandom ke sini. Dan pemerintahan kami sudah lakukan pelayanan. Mulai dari Kampung Naga, hari ini sudah menjadi sebuah kampung, kita sudah lantik. Dan kami juga lantik Kampung Mutimangge. Ini perbatasan dengan Merauke dan Bovendigul. Terjadi persoalan antara kampung-kampung mulai wilayah Mandom ke sini, tetap polsek kami dari Asiki yang melakukan pelayanan. Begitu pula teritorial wilayah TNI dan Polri. Jadi ada persoalan di wilayah Bovendigul, di wilayah Mandom, wilayah Kampung Naga dan Kampung Naga. Wilayah ini sudah menjadi wilayah pelayanan pemerintahan Bovendigul. Dan selama ini terjadi, sudah ada kampung-kampung di sana. Sehingga kami pemerintah daerah Bovendigul mewakili atas nama masyarakat Bovendigul, tetap wilayah kami ada di Mandom. Dan kami tidak tunggu waktu dekat, kami akan secepatnya pasang tunggu di sana.
Nah, demi daerah, demi kepentingan umum, kami tetap ada di Mandom. Baik. Seperti itu. Baik Pak Bupati, ini memang secepatnya bahwa pemerintah harus membuat satu peta wilayah yang baik agar juga masyarakat yang berada di jalur perbatasan itu seperti PT Bio, karena kalau kita melihat bahwa masyarakat di wilayah itu kebanyakan, padahal kalau kita melihat setengahnya berada di wilayah Bovendigul, tapi pengurusannya ke Merauke. Nah ini juga menjadi satu hal yang harus patut diperhatikan. Nah ini kira-kira bagaimana nanti tata pola pelaksanaan di lapangan nanti Pak Bupati? Yang pasti perusahaan ini ada di wilayah Bovendigul. Akan tetapi karena batas wilayah kami belum tertulis secara adat, sudah ada. Secara pemerintahan, secara hukum belum tertulis bahwa itu batas wilayah kami. Sehingga kalau kepentingan perusahaan tidak perlu kita lihat masalah kepentingan perusahaannya. Tapi bagaimana kepentingan daerah antara Merauke dan Bovendigul ini ada di wilayah batas, sehingga masyarakat kita yang ada di perusahaan ini, mereka apakah ke Merauke atau ke Bovendigul ini gampang. Karena sampai hari ini batas wilayah kami belum tertulis secara hukum, sehingga masyarakat kami yang ada di wilayah perusahaan, investasi yang ada di situ, mereka lebih banyak memilih ke Merauke. Karena izin waktu itu diberikan oleh Kota Merauke, bukan Bovendigul. Berarti pada prinsipnya untuk ke wilayah Merauke dengan Bovendigul, kesepakatan bahwa di Mandom itu Pak Bupati ya? Belum ada kesepakatan. Nah, ini Kami Bovendigul yang minta Mandom. Mandom. Merauke tetap bertahan di Kampung Naga, pertengahan. Tapi kami merasa bahwa wilayah kami kecil. Sebagai pemerintah daerah atas nama masyarakat, saya merasa wilayah saya kecil. Dan wilayah terpanjang PNJ, wilayah batas terpanjang Papua Nugini dan NKRI ada di Bovendigul, bukan di Merauke. Sehingga kalaupun terjadi wilayah saya kecil, maka masyarakat saya akan berontak sesuai dengan maunya mereka. Karena mereka rasa sudah kecil wilayahnya dan mereka tidak punya akses di wilayah mereka, di situ ada dusun mereka. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal ini, kami dengan Bupati Merauke, kami harus bicara baik sehingga daerah ini batas wilayah yang pas, sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat Bovendigul dan masyarakat Marin Kota Merauke. Karena dari dulu ini sudah keluarga ini, ada orang Marin yang kawin orang Mandrobo, ada orang Mandrobo yang kawin orang Marin, orang Bugis, sudah kawin campur. Tinggal bagaimana Om Kemenaka yang ada di situ bicara baik sehingga batas wilayah ini kita putuskan bersama-sama demi kepentingan kita bersama. Ya. Berarti kalau di sisi lain juga seandainya Kabupaten Merauke masih tetap ngotot hingga di Kampung Naga, ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan Papua Selatan ke depan. Sudah pasti Bovendigul pasti akan menarik diri dan ini akan berdampak besar ke depan. Nah ini kira-kira apakah ada pembahasan yang intens yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul, bukan lagi kita menunggu, tetapi sudah saatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus segera diselesaikan permasalahan ini. Kira-kira bagaimana sejauh ini Pak? Iya, bargaining antara Bupati Merauke dan Bupati Bovendigul sudah kami koordinasikan, sudah kami diskusi. Tapi sebagai pemerintah kami tidak bisa ambil keputusan. Pertama, kami kembali pada hak tanah adat wilayah itu sendiri. Kalau saya Bupati Bovendigul dan Bupati Merauke, kami ambil keputusan. Ada di Mandom atau ada di Bio, kami dua akan salah secara adat, secara budaya. Karena kami dua tidak punya kali di situ, kami dua tidak punya rawa sagu di situ. Yang bisa memutuskan adalah mereka yang punya hak tanah adat di wilayah itu. Kami hanya bisa memfasilitasi. Itu sebabnya sampai hari ini masih lama. Dan kami serahkan kewenangan ini ke pemerintah pusat selaku pemerintah provinsi selaku perwakilan pemerintah pusat. Selanjutnya kami sudah serahkan kepada pemerintah pusat bagaimana mereka bicara di tingkat kementerian, dirjen dan memutuskan. Apa yang menjadi keputusan pusat itulah keputusan daerah. Itu yang sudah kami serahkan. Karena kami berdua saudara Bupati Merauke dan saya Bupati Bovendigul, kami tidak bisa memutuskan. Wilayah kami punya, tapi secara histori, secara budaya, ini masyarakat adat punya. Hanya karena kedua masyarakat adat belum sepakat, kami masih menunggu itu. Dan belum ada keputusan pemerintah pusat melalui kewenangan yang sudah kami serahkan kepada mereka untuk memutuskan sampai hari ini. Oke, baik. Tapi sejauh ini untuk hubungan emosional dengan pemilik-pemilik tanah sendiri sudah seperti apa ini? Sebenarnya hubungan antara pemilik ini mereka Om Kemenakan saja. Mereka tidak ada masalah sebenarnya.
Yang mediasi ini yang kurang memfasilitasi secara baik. Jadi mereka yang ada di saudara-saudara kita di Marin, ini umumnya. Yang ada di Tanah Wambon ini kemenakan. Ada juga umum sebelah sini, ada juga keponakan sebelah sana. Hanya cara diskusi mereka yang kami pemerintah belum sampai untuk memastikan. Saya sendiri sudah panggil beberapa orang selaku bupati. Sebenarnya yang mereka mau sekarang ada keputusan ada di Mandom. Tapi ya dua pemimpin yang Bupati Merauke dengan saya agak beda. Kami belum bisa sepakat. Kakak Bupati tetap merasa harus lewat Mandom. Saya punya keputusan tetap ada di Mandom. Ini juga menjadi keputusannya belum final. Gitu. Jadi memang masyarakat saya minta, masyarakat adat dari Bovendigul minta harus Mandom. Kalau bukan Mandom, ya kita akan kembali seperti yang lalu. Karena mereka sudah pernah terjadi peperangan, terjadi perkawinan di situ, sudah tukar perempuan perkawinan itu. Orang Wambon punya anak, serahkan ke orang Marin. Sehingga selesai ada persoalan histori itu. Dan itu menurut adat mereka bahwa tidak boleh lagi buka sep yang sudah ditutup. Ya. Saya tidak bisa ngomong karena itu adatnya orang Marin, sehingga saya ada di posisi itu untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat saya. Masyarakat saya punya bukti yang lengkap. Mereka punya bukti-bukti anak yang dilahirkan dari orang Marin itu juga ada, dan mereka beranggapan ini keponakan, tidak ada persoalan sebenarnya. Itulah kepentingan investasi ini kan saya tidak bisa ngomong sekarang, nanti salah. Jadi ya waktu berjalan sedang kami lakukan upaya-upaya untuk segera kami ambil keputusan. Kalaupun Bupati Merauke dan teman-teman di Tanah Marin tidak mau kasih kami bagian di Kalimandom, ya terpaksa kami kembali ke Provinsi Papua supaya kita aman-aman. Biar kita urusan ke Jayapura daripada ke Merauke. Walaupun kami adalah bagian dari Merauke. Itu satu ketegasan. Iya. Dan itu akan kami putuskan sebagai pemerintah daerah. Kami tidak akan menandatangani surat bahwa kami bergabung ke Kota Merauke selama keputusan itu bukan di Mandom. Tidak akan kami ambil, dan kami bergabung ke Provinsi Papua. Satu pesan atau satu hal yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemerintah Merauke agar kita bersama-sama bergandengan tangan untuk wilayah selatan ini dapat berjalan dengan baik dan kita semua bersaudara, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin adakah satu pesan atau penyampaian? Ya, pesan kami dari Bovendigul, Timur Indonesia, kota sejarah, Jakarta pertama yang dilupakan oleh NKRI hari ini, kami muncul dan kami sampaikan. Kami adalah adik dari kota Merauke. Bovendigul, Mapi, dan Asmat ini kami adalah kota pemekaran dari Merauke. Kalau kami datang minta ke kakak kasih kami, sehingga kami aman-aman. Tapi kalau kakak masih bertahan, bapak masih bertahan, kami anggap kami punya mama tapi masih bertahan, terpaksa kami juga ingin cerai-berai. Kami ingin pisah dari kami punya kakak atau kami punya mama. Kami punya bapak. Sehingga saya sebagai bupati dan wakil bupati, kami berharap keputusan daerah, keputusan wilayah, paling tidak abang kita dari Merauke kasih kami di Kalimandom. Dan kami akan aman, kami akan damai, dan kami akan bawa selatan Papua ini untuk menjadi sebuah pemekaran yang baik untuk putra-putri di Papua Selatan Timur Indonesia. Kalaupun tidak ada keputusan kakak bupati untuk kami di Bovendigul, kami juga akan cari jalan sendiri, sehingga kami aman juga di Bovendigul. Demikian. Baik, pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, Nang Ambe, Neja Nomba, Waninabo, Niop Natio, adik kakak saudara semua, itulah tadi kita sudah mendengarkan secara langsung pemaparan yang disampaikan oleh bupati kita, yang bupati termuda, Bapak Hengki Aluo, bahwa sebagai seorang kakak yang ada di Merauke, untuk bisa menjawab permintaan dari adik, karena kita semua bersaudara, kita saling bergandengan tangan untuk mewujudkan wilayah Papua Selatan yang maju dan mandiri, sama seperti dengan wilayah-wilayah lain. Saya Yoris Goden bersama kru kerabat kerja dari Kabar Digul mengucapkan salam.